Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fajrul Falah. Saya mahasiswa dari Universitas Zainul Hasan Genggong dari Prodi PN Perbandingan Mazhab semester 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelaksana dan penegakan hukum yang biasa kalian temui dalam mata kuliah PIH atau pengantar ilmu hukum. Langsung saja, dalam pembahasan pertama saya akan membahas tentang hakikat penegakan hukum, hakikat hukum dan penegakan hukum. Hukum pada hakikatnya adalah pelindungan terhadap kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Adapun pelaksanaan hukum adalah suatu bentuk pengamalan dari hukum itu sendiri. Maka dari itu, pelaksanaan hukum sangat berperan penting untuk mewujudkan hukum itu sendiri. Namun, dalam pelaksanaan hukum, untuk mencapai tegaknya hukum, kita harus memperhatikan 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu kepastian hukum. Yang kedua yaitu kemanfaatannya, dan yang ketiga keadilan. Apa itu kepastian hukum? Kepastian hukum adalah bahwa hukum ini harus dilaksanakan dan ditegakkan secara universal. Jadi setiap orang berhak menegakkan hukum. Siapapun saja berhak menegakkan hukum atas kejadian yang melanggar hak atau menyelewengkan hak orang lain. Setiap orang berhak untuk menegakkan hukum. Yang kedua yaitu kita harus melihat kemanfaatannya. Jadi dalam penegakan hukum tidak semata-mata kita berpaduan kepada kepastian hukum saja, tapi juga kita dalam menegakkan hukum harus melihat kemanfaatannya. Apa kemanfaatan dan kegunaan hukum dalam masyarakat itu? Karena hukum ini dibuat bukan untuk pribadi, namun untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian unsur yang ketiga yaitu keadilan. Dalam menegakkan hukum kita harus juga memperhatikan tentang keadilannya. Ini yang paling penting. Namun sulit untuk menegakkan keadilan karena manusia ini tidak luput dari salah dan dosa. Namun menurut Sujarno Swekanto, untuk menegakkan keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal. Yang pertama yaitu asas kesamarataan, yang kedua yaitu asas kebutuhan. Jadi untuk menegakkan keadilan tidak semata-mata kita menyamaratakan, namun kita harus melihat kepada asas kebutuhan. Misalnya antara siswa anak SD dan anak TK, jika kita memberikan uang saku yang sama, apakah itu termasuk adil? Kan tidak. Kita kan harus melihat tentang kebutuhan, bagaimana, apa kebutuhan, berapa kebutuhan siswa SD dan berapa kebutuhan siswa TK. Maka dari itu akan terwujudlah
ketentraman dari masing-masing kedua belah pihak tersebut. Itu yang juga disebut keadilan. Tidak semena-mena melihat kesamaratan, tapi juga melihat kebutuhan. Kemudian dalam pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atas penegakan hukum. Terdiri dari 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri, yang terdiri dari 4 bagian yang harus kita penuhi dalam hukum itu sendiri untuk mewujudkan tegaknya hukum. Yang pertama yaitu hukum harus berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hukum harus berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum harus diakui oleh masyarakat kepada siapa peraturan itu diberlakukan. Yang ketiga itu hukum harus berlaku secara filosofis, yakni peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum dan nilai-nilai posisi yang tertinggi dalam hukum. Yang keempat yaitu hukum harus berlaku secara futuristik, yakni menjangkau masa depan. Artinya peraturan hukum harus dapat berlaku lama sehingga akan diperoleh kekekalan dalam hukum. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Kenapa? Karena faktor penegak hukum ini juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Terdiri dari 2. Yang pertama itu pihak-pihak yang merupakan atau yang menerapkan hukum, dan yang kedua pihak-pihak yang membantu hukum. Apa saja pihak-pihak yang menerapkan hukum? Yang pertama itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan kemacaraan, dan yang terakhir masyarakat. Adapun pihak-pihak yang membuat hukum yakni badan legislatif dan pemerintah. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum. Adapun yang nomor 3 yaitu faktor fasilitas dan sarana yang mendukung penegakan hukum. Apa saja itu? Ini yang pertama tenaga manusia, yang kedua yaitu organisasi, yang yaitu peralatan yang memadai dalam mewujudkan penegakan hukum. Yang keempat yaitu faktor kebudayaan, juga sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum karena setiap wilayah ini berbeda kebudayaannya, beda kebiasaannya. Jadi hukum itu harus bisa menyesuaikan terhadap kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat itu sendiri. Yang kelima itu faktor masyarakat. Jadi untuk mewujud hukum kita harus bisa memberi pengetahuan tentang hukum dulu kepada masyarakat. Karena jika masyarakat itu sudah kenal terhadap hukum, maka akan lebih mudah untuk menegakkan hukum. Dan jika begitu juga sebaliknya, jika masyarakat itu masih tidak kenal terhadap hukum, maka juga susah untuk menegakkan hukum. Ya, ini kita juga setelah ini masuk dalam pembahasan yang ketiga yaitu tentang aparat penegak hukum. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, yakni yang pertama itu kepolisian. Apa itu kepolisian? Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa tugas kepolisian ini? Yakni melakukan penyelidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai hukum secara pidana atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu jaksa. Kejaksaan ialah sebagai salah satu institusi penegak hukum
merupakan komponen dari salah satu elemen dari sistem hukum. Yang ketiga itu yaitu pengacara atau advokat, ialah sebagai orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang melakukan tindak yang melanggar hukum. Kemudian yang terakhir adalah hakim. Hakim ini adalah bukan penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara dalam tindakan hukum. Bahkan hakimlah yang memberikan putusan yang menentukan hukum terhadap setiap perkara yang melanggar hukum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucap yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.